Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aliara Nabila dengan NIM 081911733079. Saya merupakan mahasiswi S1 jurusan Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di video kali ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan mengenai metode iterasi Gauss-Seidel untuk memenuhi ujian tengah praktikum mata kuliah praktikum komputasi biomedis dengan dosen pengampu Ibu Eda Purwanti, SSI MT. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke videonya. Nah, berikut ini merupakan beberapa konten yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari iterasi Gauss-Seidel, yang kedua adalah konsep dari iterasi Gauss-Seidel, yang ketiga adalah contoh soal, dan yang keempat adalah listing program. Di mana pada video kali ini saya tidak akan menyelesaikan contoh soal menggunakan perhitungan manual, melainkan saya akan menyelesaikannya menggunakan pemrograman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linier. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode iterasi Gauss-Seidel. Untuk kelebihannya yaitu dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem konsisten atau tidak. Dalam artian, terkadang jika diubah-ubah dalam beberapa bentuk, persamaan menjadi tidak konsisten. Metode ini juga dipercaya dapat menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang variabel setiap angka. Selain itu, untuk persamaan yang rumit dengan metode ini dapat lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dan metode iterasi Gauss-Seidel dapat lebih cepat dalam proses penebakan akar. Untuk kekurangannya, yaitu hasil dari metode ini tidak semua sistem persamaan menghasilkan jawaban yang konvergen. Yang kedua adalah konsep. Dalam metode iterasi Gauss-Seidel, setiap X baru yang baru diperoleh langsung digunakan untuk persamaan berikutnya. Prosedur iterasi didefinisikan dengan rumus berikut ini, yaitu XI pangkat K plus 1 sama dengan BI min sigma J sama dengan I, J tidak sama dengan I hingga N, AIJ XJ pangkat K plus 1 min sigma J sama dengan I plus 1 hingga N, AIJ XJ pangkat K dibagi AII, di mana K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk lebih mudahnya, pada iterasi pertama, metode Gauss-Seidel rumusnya adalah seperti gambar di bawah ini, di mana X1 pada iterasi ke-1, di mana pangkat ini menunjukkan iterasi ke, di sini adalah 1, jadi iterasi ke-1. Kemudian rumusnya dapat dilihat seperti ini, di mana kali ini masih menggunakan X2 pangkat 0 atau X2 pada iterasi ke-0, X3 pada iterasi ke-0, dan X4 pada iterasi ke-0. Kemudian hasilnya ini nanti, hasil dari X1 pada iterasi ke-1 akan digunakan untuk mencari X2 pada iterasi pertama. Digunakan yaitu X1 pada iterasi ke-1, X3 pada iterasi ke-0, dan X4 pada iterasi ke-0. Kemudian untuk mencari X3 pada iterasi ke-1 menggunakan X2 pada iterasi ke-1 dan juga X1 pada iterasi ke-1, lalu digunakan X4 pada iterasi ke-0. Untuk mencari X4 pada iterasi ke-1, digunakan X1 pada iterasi ke-1, X2 pada iterasi ke-1, dan X3 pada iterasi ke-1. Seperti itu. Selanjutnya, untuk iterasi kedua, rumusnya dapat dilihat seperti di bawah ini, di mana 2 di sini merupakan tanda iterasi kedua. Sehingga rumusnya menjadi B1 min A12, X2 pada iterasi ke-1, min A13, X3 pada iterasi ke-1, min A14, X4 pada iterasi ke-1 dibagi A11. Nah, apabila ini hasilnya sudah ketemu, maka dapat digunakan untuk mencari X2 pada iterasi kedua.
Sehingga B1 min A21 X1 pada iterasi kedua ini digunakan min A23 X3 pada iterasi ke-1 dikurangi A24 X4 pada iterasi ke-1 dibagi A22. Lalu hasil dari X2 pada iterasi kedua ini dapat digunakan untuk mencari X3 pada iterasi kedua. Nanti ini X1 pada iterasi keduanya dimasukkan, X2 pada iterasi keduanya dimasukkan, dan X4 pada iterasi pertama. Kemudian untuk mencari X4 pada iterasi kedua, kita menggunakan X1 pada iterasi kedua, X2 pada iterasi kedua, dan juga X3 pada iterasi kedua. Nah, begitupun seterusnya hingga mencapai iterasi yang diinginkan. Kemudian juga terdapat algoritma untuk iterasi Gauss-Seidel ini. Yang pertama yaitu masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya, kemudian tentukan batas maksimumnya atau batas maksimum iterasinya. Yang ketiga, tentukan toleransi error. Yang keempat, tentukan nilai awal dari XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kelima, simpan XI dalam SI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, kita hitung XI-nya dengan rumus 1 per AI, I dalam kurung BI min sigma J tidak sama dengan I, AI, J, XJ dengan error sama dengan mutlak XI min SI. Iterasinya di sini maksudnya adalah iterasi, misalkan kita iterasinya sama dengan 0, dimulai dari 0. Kemudian iterasi per 1 jadi 0 ditambah 1. Jadi iterasi selanjutnya adalah iterasi ke-1, seperti itu. Bila iterasi lebih dari maksimal iterasi atau tidak terdapat I lebih kecil dari E untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, maka proses dihentikan dari penyelesaiannya adalah XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Bila tidak, maka ulangi langkah kelima, yaitu simpan XI dalam SI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Seperti itu. Yang ketiga yaitu contoh soal. Di sini terdapat sistem persamaan linear, di mana persamaan linear yang pertama yaitu 3x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 10. Sedangkan persamaan linear yang kedua yaitu x1 plus 6x2 plus 2x3 sama dengan 18. Dan untuk persamaan linear yang ketiga yaitu 2x1 min 2x2 plus 9x3 sama dengan 33. Dengan toleransi 0,001 dan tebakan awal 000. Dari ketiga persamaan linear ini, kita disuruh mencari hasilnya dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Nah, untuk mencarinya yang pertama dilakukan adalah dari sistem persamaan linear ini, ketiga persamaan ini, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi sebuah matriks. Sehingga setelah diubah dapat dilihat seperti gambar di atas. Kemudian kita kategorikan matriks A dan matriks B. Sehingga matriks A adalah 3, 2, 1, 1, 6, 2, 2, min 2, 9. Dan matriks B adalah hasil dari sistem persamaan linear, yaitu 10, 18, dan 33. Kemudian yang keempat yaitu listing program. Setelah memahami konsep dari iterasi Gauss-Seidel, mari ikuti penjelasan listing program untuk menyelesaikan contoh soal di atas menggunakan Octave. Berikut ini merupakan listing program untuk menyelesaikan contoh soal yang tadi sudah kita bahas. Di sini untuk menyelesaikannya, saya menggunakan aplikasi yaitu Octave atau GNU Octave dengan seri 6.3.0. GNU Octave adalah suatu perangkat lunak gratis atau freeware dan bahasa tingkat tinggi untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Pada Octave terdapat dua komponen yang digunakan, yaitu editor dan command window, di mana fungsi editor yaitu sebagai tempat kumpulan perintah yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman yang dapat disimpan dan dijalankan berulang-ulang. Yang kita lihat ini merupakan editor, sehingga ini adalah perintah-perintah yang dapat dijalankan dan hasilnya nanti akan terlihat pada command window pada di sini. Nah,
Command window ini fungsinya adalah jendela utama untuk melakukan eksekusi perintah. Jadi hasil dari perintah-perintah editor akan muncul pada command window ini. Nah, setelah itu terdapat berbagai sintaks. Di sini pertama ada komentar terlebih dahulu. Komentar ditandai dengan tanda persen sama tanda kutip. Di sini ada komentar yaitu aliran Nabila, yaitu nama saya, dengan underscore NIM saya yaitu 081911733079. Kemudian saya juga memberi komentar OTP praktikum komputasi biomedis. Nah, komentar ini berfungsi untuk memberi judul atau keterangan pada program yang akan dibuat, di mana komentar ini tidak akan mempengaruhi proses jalannya suatu program. Kemudian ada CLC, dapat dilihat di sini, CLC, yaitu berfungsi untuk membersihkan layar pada command window di sini tadi. Nah, lalu juga terdapat clear, di mana clear berfungsi untuk menghapus semua variabel-variabel pada workspace. CLC dan clear ini tidak berpengaruh terhadap variabel-variabel yang dieksekusi sebelumnya. Kemudian ada sintak DISP atau DISP, yaitu ada dips dalam kurung aliran Nabila, kemudian ada dips dalam kurung UTP praktikum. Nah, ini nanti berfungsi untuk menampilkan sesuatu di command window, DISP ini dips. Nah, ini. Lalu di sini juga terdapat matriks, di mana matriks ini didapatkan matriks A yang tadi kita sudah jelaskan di sebelumnya, yaitu matriks A dan matriks B kita masukkan ke sini, kita tulis. Kemudian X sama dengan 000 itu adalah tebakan awal. Kemudian ada MN dalam kurung size A, ini tuh sintaksnya berfungsi untuk menentukan ukuran dari matriks A yang kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel M sebagai baris dan N sebagai kolom. Kemudian ada iter sama dengan 0, yaitu iterasi mula sama dengan 0 atau nilai mula-mula dari suatu iterasi itu sama dengan 0. Lalu ada toleransi sama dengan 0,001 dan juga terdapat error sama dengan 1. Nah, lalu di sini juga ada sintaks fprintf, di mana itu berfungsi untuk menampilkan sesuatu di command window sama dengan fungsinya sama dengan DISP. Lalu pada percobaan ini terdapat sintaks while yang berfungsi untuk terus melakukan perulangan saat statement bernilai benar sampai statement bernilai salah. Sintaks while dirumuskan dengan while dan and while. Nih, pada sintaks ke-19 yaitu while dan pada sintaks ketiga-tiga yaitu and while. Nah, pada sintaks while ini ada dengan conditional expression. Ini adalah disebut conditional expression, yaitu iter kurang dari 20 dan error lebih dari sama dengan toleransi. Nah, hal ini dapat dimaksudkan menunjukkan perulangan batas iterasi dan nilai error. Perulangan akan terus berjalan hingga iterasi telah berjumlah tidak lebih dari 20 dan atau nilai error sudah lebih kecil dari toleransi errornya. Lalu terdapat X1 sama dengan X yang berfungsi menunjukkan nilai matriks sebelum iterasi saat ke N dengan nilai matriks selanjutnya. Kemudian terdapat for I, sintaks for I sama dengan 1.2M, ini terdapat sintaks for, fungsinya yaitu untuk mengulang suatu perintah dalam jumlah yang ditentukan user. Kemudian I sama dengan 1.2M dimaksudkan yaitu untuk perulangan dilakukan pada baris ke I dari 1 hingga M. Di dalam perulangan for terdapat jumlah sama dengan 0. Hal ini berfungsi sebagai nilai jumlah pada rumus iterasi Gauss-Seidel. Lalu terdapat sintaks for lagi, yaitu pada baris ke-23 dengan C sama dengan 1.2N. Hal ini dimaksudkan bahwa perulangan dilakukan pada kolom C dari 1 hingga N. Lalu terdapat sintaks if
yaitu fungsinya yaitu untuk memeriksa suatu kondisi, apakah kondisi tersebut bernilai benar atau salah. Lalu terdapat if C tanda seru sama dengan I, yang dimaksudkan untuk menseleksi benar apa nilai C bukan sama dengan I. Lalu terdapat di sini ada jumlah, rumus dari iterasi Gauss-Seidel, yaitu jumlah sama dengan jumlah tambah A dalam kurung I, J, tutup kurung kali XJ. Nah, rumusnya ini untuk Gauss-Seidel, nilai X pada perhitungan sebelumnya akan langsung digunakan untuk mencari nilai X perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada NIF dan N4 untuk menggantikan if dan N4 untuk menghentikan for. Lalu terdapat XI sama dengan BI, BI kurangi jumlah dibagi AII. Hal ini berfungsi untuk update nilai jumlah sebelumnya pada perulangan kolom. Kemudian akan digunakan untuk menebak nilai akar baru sesuai dengan rumusan iterasi Gauss-Seidel. Lalu terdapat N4 untuk menghentikan perulangan for. Selanjutnya terdapat error sama dengan ABS X1 min X, di mana ABS adalah absolut. Nah, lalu ini error ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari nilai error, rumusnya adalah ABS dalam kurung X1 min X. Lalu terdapat iterasi sama dengan iter plus 1, di mana iterasi adalah yang pertama 0, jadi dimulai dari 0 sama dengan 0 plus 1. Jadi iterasi dilakukan selalu berulang ditambah 1. Jadi setelah 0, 0 tambah 1, 1, lalu nanti 1 tambah 1 jadi iterasi kedua, dan selanjutnya. Kemudian terdapat fprintf di sini untuk menampilkan hasil dari sintaks-sintaks ini, di mana nanti persen D nanti iterasi ke, X1 ini persen F, X2 persen F ini, lalu X3 hasilnya ini, error 1, error 2, error 3 nanti akan muncul, di mana nanti iterasi X1, X2, X3, dan error nanti akan muncul. Lalu untuk menyelesaikan sintaks ini semua diakhiri dengan end while, di mana ini untuk menghentikan seluruh perulangan atau menghentikan sintaks while ini. Lalu setelah listing program ini sudah terbentuk, kita run dengan cara run, save file, and run or continue. Lalu kita lihat command window. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, maka listing program kita ini sudah berjalan dengan benar. Dan didapatkan iterasi sebanyak 6 kali dengan nilai X1 sebanyak 3,33, terus iterasi kedua nilai X1-nya 0,547325, nilai iterasi ketiga X1-nya 0,853579, dan seterusnya. Ini nanti didapatkan nilai iterasi ke X1, X2, X3, error 1, error X1, error X2, dan error X3. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari contoh soal yang tadi sudah kita jelaskan, maka penyelesaiannya yaitu terdapat 6 kali iterasi dengan nilai X1, X2, X3, error X1, error X2, dan error X3 yang dapat dilihat seperti gambar atau hasil yang ada pada layar. Sekian presentasi serta penjelasan mengenai metode iterasi Gauss-Seidel pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya.